Sekarang antum jawab. Belajar ngeruqyah apa belajar ngehalu? Jawab aja. Rukiah, Rukiah, Hah? Rukiah. Anda ngeruqyah mesti belajar luar biasa sekali. Coba saya Ya mau karena tanya, apa yang dipelajari? Coba. dulu itu sih sebetulnya singkat karena saya juga, aduh ngomongin ini jadi kurang enak sih sebenarnya. Kalau bawa-bawa nama lembaga. Loh, Arsada Yadaka Indonesia tahu kok. Saya yang nyebutin. Nah itu, saya termasuk diajarin sama beliau. Nah Oke. kemudian ada gini, ada ini Ustaz. Suatu saat ketika ada pasien lah gitu. Nah di tangan saya itu yang sebelah kanan ngerasa panas, Ini anak. ngerasa Nah, panas. Nah ketika ketika saya tanya sama beliau, antum itu gimana? Yakin atau enggak? Katanya. Benar-benar yakin atau enggak? Gitu. Nah sementara saya ketika pembacaan Al-Quran digoiri syak gitu, nggak ada keraguan sama sekali. jadi adanya rasa panas di tangan itu ya karena faktor pelatihan itu tuh. Anda dapatnya itu tuh, bukan dapat bahwa karena kalau ngomongnya ruqyah selesai, kamu bacain Fatihah inda huduril marid, selesai itu. Nggak perlu belajar ruqyah itu. Nah, Ya, penjelasan Faizal itu yang membuat Anda kan penjelasan itu jadi sugesti yang membuat tangan Anda itu merasakan sesuatu. Dan ini kan sering kita praktekkan gitu ya. Sering kita hmm, praktekkan. Maka sebenarnya orang di posisi Anda kalau mau mempraktekkan teori saya, insya Allah langsung paham lah dengan nyanyi India itulah ya. oke. Langsung paham. Anda ngeruqyah, terserah bacanya bila perlu Injil, tapi Anda pura-pura meruqyah. Insya Allah langsung terbuka semuanya. Sebenarnya, kalau mereka benar mencari kebenaran, tinggal praktekkan teori itu. Geruduk saya kalau tidak terbukti. Oke, oke. Nah, itu Penjarakan dari saya kalau sugesti terbukti. aja sebenarnya ya harusnya seperti itu. Dan orang yang sudah mempraktekkan, kalau orang itu benar-benar ingin tahu dan dia sudah punya power, syaratnya kan orang itu harus punya power. Artinya orang itu dipercaya sebagai profesional dan eh, si pasien harus sugestif. Atau bila perlu pastikan dulu lah kita pancing pakai ayat Al-Quran nih, terus selesai dulu istirahat. Lalu Ya, gaya lagi, paket energi. Mau yang dibacain Injil. Atau bila perlu, kan orang awam, antum pernah mondok nggak lo? Pernah mondok nggak? alhamdulillah. Ah, bila perlu baca Jurmiyah, biar bahasanya Arab. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad wa aqsamuhu thalatha. Pokoknya berarti ini konteksnya kepada pasien yang sugestif dan yang nggak ngerti bahasa Arab. Betul, betul. Jadi bila perlu Anda baca koran bahasa Arab lah. Bahasa politik. Tapi Koran bahasa di Arab politik. beberapa apa saya tuh nangkep ada kan ada beberapa kejadian ya. Di yang satu karena memang dia tuh ibaratnya rajin lah kalau di sini disebutnya suka ngolah ilmu gitu. Nah suatu saat ditantang lah. Ketika itu ndak banyak Al-Fatihah itu ndak beres tiba-tiba dia langsung ini pingsan. Ada juga masalahnya yang lain hampir Ya, sama seperti itu tapi betul dia betul. seolah-olah kayak orang yang gila. Heeh. Nah dari situ saya nggak baca lama, nggak baca ayat Quran lama, cuma dari hati saya emang ini bukan masalah non medis tapi ini medis. Ternyata benar, ketika diperiksa ke RSJ ini medis murni dan orang lain ya bawa dia ke tempat yang rukiah ataupun apa namanya praktisi gitu, nggak ada yang berhasil satupun. Nah itu maksud saya gimana cara memahami bahwa ini tuh benar-benar hal yang bisa diikhtiarkan dengan rukiah ataupun dengan medis. Gimana Lur ya? Pertanyaannya agak lucu ini buat saya karena ruqyah itu bisa buat medis karena doa aja. Kalau paham konteks ruqyah itu adalah doa.
Sekarang gini, kalau antum orang akademisi, uang di hadisnya itu untuk penyakit medis, hanya ada satu kejadian saya temukan, ruqyah untuk non medis. Hanya ada satu kejadian itu, sisanya medis semua. Nah, kenapa konteksnya? Karena konteksnya doa hiya laudha. Bahkan Ibnu Taimiyah kan, wahiyya min anwa'id doa gitu. Maka kalau konteksnya doa berarti sabab syar'i, Oh ya. medis, sabab adi. Sebenarnya ya antum karena berpikir akademisi ya, akademis berpikir. Maka antum walaupun pernah belajar di rombongannya Faizar, antum kan tidak mental block gitu. Karena Ya, saya percaya antum bukan. mencari kebenaran. Eh, ya coba antum renungkan ya. Jin katanya kepanasan. Kenapa waktu di jasa dibacain Quran itu nggak keluar aja pes gitu? Oh, Allah, iya iya maksudnya. Justru saya juga kadang berpikir seperti ini. Ini masih dalam konteks dalil juga. Kata Allah ketika meniupkan sebuah roh, wa nafakhtu fihi min ruhi gitu kan. Artinya hanya satu ruh yang bisa dimasukkan ke dalam jasad manusia, dan langsung Allah. gitu kan. Nah, tolong koreksi saya kalau saya salah. Hanya satu ruh, otomatis ruh yang lain tidak bisa dimasukkan. Atau Oh iya, seperti apa? satu jasad dua roh. Tapi kalau kejadiannya kayak di hadis Nabi itu ya, Ja'at imra'atun bibnin laha, kan wajar logik. Ini mah anggaplah orang hamil. Jinnya mengecil masuk ke perut, anggaplah sama orang hamil. Artinya tidak ada talazum ya. Tidak ada penyatuan antara roh si anak dengan roh si ibu. Tidak ada penyatuan roh si jin dengan roh manusia. Kayak Nabi Yunus di dalam perut ikan. Kayak anak kecil di dalam kandungan. Kayak jin yang masuk di perut anak tersebut. Jinnya mengecil. Hmm, Jadi kan logik hadis itu loh. Masuk iya. maka Nabi apa baca aud? Tidak. Apa baca Hmm, fal-falak? Tidak. Nabi ngapain repot-repot? Ukhruji adu Allah. Fasa'a sa'atan. Muntah. Fakharaja min jawfi. Logik selogik itu loh hadis itu. Dan yang berat dalil tamparan berat kalaulah peruqyah itu mau menyadari adalah di surat jin. Suratnya mereka baca, tapi iya. substansinya, isinya mereka abaikan. Sami'na Qur'anan ajaba. Jelas Hmm, ini pembodohan publik. iya. Satu-satunya dalil jin terbakar dengan bacaan Al-Quran itu di Khosil Quran dan Khazinatil Asrar. Satu kejadian diceritakan di dua kitab. Tapi ada buktinya gitu loh. Abu Hmm, gitu loh. Abu. Yang kedua, itu bersifat khosois. Artinya ya nggak bisa dipelajari gitu loh. Orang itu iya. orang istimewa. Kita menyebutnya khosois. Nah, tapi di situ Susah. pun menyisakan bukti gitu loh. Buktinya apa? Abu. Oh, semalam dibersihin rumah itu. Jin mengikuti bacaan Al-Quran begitu walaya uduhu diulang 7 kali. Diulang. Tepatnya kan begini. Pas walaya uduhu, jin diam kan? Ibrit. Iya. Nah, karena diam, diulanglah sama pedagang ini. Diulang sampai 7 kali. Ya udah aja. Memudar, paginya bangun ada abu. Nah, ini kan logik lagi dan lagi logik. Kalau kisah itu benar. Tapi yang pasti kebenarannya adalah kan di hadis itu fajaat imro'atun bibnillah. Itu yang berpasti kebenarannya. Kalau cerita di Khawasil Quran karya Imam Ghazali atau Khazina, mungkin rombongan Faizar kan nggak mau nerima ya. Karena mungkin mereka menganggap itulah. Oke, 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 oke. Jangan Makanya pakai saya dalil. dulu tuh aktif sekitar 3 tahun semenjak dari situ udah keluar. Aktif sekitar tiga Ya, tahun. berarti antum ini posisinya kayak Reki Hanafi. Reki Hanafi itu belajar di JRA, KBRA. Setelah digeluti, setelah didalami, banyak kehaluan dan kebohongan perukia itu. Dan itu Reki Oh, Hanafi loh, belajar di dua guru Rukia. Isinya kata Reki Hanafi double KB. Selalu janjinjung, selalu cuma sugesti mainnya. Cuma mereka tidak mau mengakui itu sugesti. Mereka ya. tidak mau mengakui bahwa itu EFT, emosion, teknik hipnoterapi yang disebut EFT, Emotional Freedom Technique. NLP, New Language Programming, New Language Programming. Kayak Ustadz Danu kan metode pengobatannya NLP, New Language Programming. Betul. Mereka tidak mau mengakui itu gitu loh. Malu-malu kucing. Maka
harapan saya tuh tidak ingin memberantas perukia itu. Kita tetap posisikan, praktisi rukia tetap ada, posisinya sebagai doa gitu ya. Jadi harapan saya tuh perukia itu memotivasi orang sakit gitu loh. Betul. Jangan malah menakuti. Jadi Iya. ngasih Psikisnya doktrin ya. psikis, iya, jangan hanya memanfaatkan psikisnya gitu. Betul. Maka kemarin waktu saya debat sama Faizal itu yang saya sayangkan, padahal yang saya incar itu satu orang Hmm. yang katanya sudah gelar CI. Antum tahu ya gelar CI? Tahu. Ya, instruktur kan. Sudah gelar CI, pindah katanya sudah tobat katanya, pindah ke Rukiah. Harapan saya yang nongol itu, malah si Marcel. Nah dari situ kan antum pahami bahwa Faizal itu cuma cari dukungan media, yang dipentingkan adalah medsos, mindset, penilaian orang, bukan tentang benar dan salah. Padahal kalau dia sebagai seorang akademisi, seorang santri, seorang ustadz, yang dijunjung tinggi adalah mencari kebenaran. Ayo benar-benar digali gitu loh. Tapi kan tidak demikian. Eksistensi yang dijaga. Ya, eksistensi. Perusahaan. Bagaimana kalau seandainya terbongkar, nama besar dia hancur, dia akan dicap. Padahal kalau dia mau memperbaiki ya, benar-benar orang tak akan hancur loh bawahnya. Iya berarti selama ini saya keliru. Enggak. Masyarakat akan tetap bangga. Tapi Ya. karena keras kepalanya itulah yang akhirnya membuat saya Nah, semangat. sekarang tuh, Oh, jadi dari semenjak itu tuh sampai hari ini ya, sampai hari ini terkadang kalau saya pulang ke rumah tuh kadang ada masyarakat minta doanya gitu kan. Saat medianya air. Tapi saya balikinnya kayak gini. Ibu ini untuk siapa? Ini untuk anak saya. Loh, ibu nggak tahu doa yang paling mustajab itu dari orang tua, bukan dari orang lain. betul. Saya balikin seperti itu. Saya ini Yang masih salah, nolak doa. Kang, yang salah itu justru di mindset masyarakat kita karena kajian seperti itu tuh udah dianggap dongeng gitu. Jadi akhirnya masyarakat lebih suka datang ke peruqyah, masyarakat lebih suka datang ke ahli hikmat, masyarakat lebih suka datang ke kiai ketimbang ke orang tuanya. Saya kalau meresapi ini tuh sedih. Berarti kajian kita tidak membekas di umat. Jadi ya karena doktrinnya terlalu besar dari peruqyah, dari ahli hikmat bahwa janjin jun, janjin jun. Sehingga orang meminta tolong ke orang lain untuk didoakan. Melewati ibu dan ayahnya. Berarti kan ini sebenarnya sumber daya masyarakatnya. Keimanannya ini, praktek keimanan, maaf bukan keimanan. Praktek keimanannya lemah. Gitu. Sehingga lebih suka datang ke peruqyah ketimbang ke orang tua. Gitu. Ya, Ini kedunguan. ya, Kenapa? Menganggap, oh kalau doa orang tua tuh biasa aja. Kalau doanya peruqyah tekniknya itu. Padahal itu sama-sama sabab syar'i. ya, Sabab, sabab syar'i. Kalau berbicara sabab syar'i, maka jelas, teksnya jelas. Orang tua lebih mustajab gitu kan. Karena mereka memposisikan peruqyah sebagai sabab adi nih, kelirunya masyarakat kita. Tapi kita tidak bisa menjelaskan argumen panjang kali lebar kepada masyarakat. Maka akhirnya ya. saya berpikir keras, satu-satunya cara berarti menyadarkan umat ini ya dengan ngebongkar kebohongannya para peruqyah halu. Jujur, eh, ini baru di TikTok ya. Antum tahu Ustadz Azimam? Siapa? Ustadz Azimam. Masih sama Ustadz Faizar itu. Masih di Arsada Yadaka. Jangan-jangan yang kemarin melotot-melotot itu waktu debat itu. Melotot, melotot. Yang mana tuh saya nggak lihat videonya. Saya belum nonton ya. Ada di samping saya nih, di sebelahnya ada Nisa nih saksinya nih, sampai ngomong itu benar itu. Waktu itu di samping saya orangnya ada rekam suaranya lur ya. Nih saksinya ada, berarti 3 orang saksinya. Sampai pukul, Prim, bahasanya lur. Pukul. Sampai menggunakan kata pukul. Hmm. Kayaknya orang itu nggak kenal kultur orang Banten. Orang Banten dengan kata-kata pukul itu, Iya. pukul kita pengen dipukulnya. Jadi kita ngomong pukul di depan kita, pukul kitanya nunggu, pengen dipukul. Sampai ada eh, dulu perjalanan sih. Jadi ketika di Garut lah, Garut Selatan.
kebetulan kakak saya juga sedang sakit waktu itu, mentalnya kena. Nah, ketika di awal saya coba berikhtiar untuk ke sana, ke daerah Gadot Selatan. Ceritanya lucu kali orang itu. Ini katanya ada yang lagi berperang di atas langit gitu. Sumpah. Nah, saya tuh diminta gini. Cuma saya ketawa, nggak meyakini. Gara-gara dia bilang, tolong ambilkan, kita harus beli airnya dari salah satu tempat lah di sana, harganya 300.000. Kalau tanpa air itu nggak bisa katanya. Ada yang seperti itu. Ujung-ujungnya Air, double ya. iya. Air jadi air suci. Nah, kata saya, yang mana air yang menajiskan? Air itu kan mensucikan semua sebetulnya. Jadi saya mah tidak lebih ya, Lur, menganggapnya ya ini soal marketing, branding. Coba kalau dikaji dari 4 mazhab, Ruqyah sama Azimat sama gitu loh. Maka bingung ketika Azimat dianggap momok yang paling syirik gitu, Ruqyah tidak gitu. Padahal kedudukannya sama gitu, sama-sama boleh apabila tujuannya tabarruk, sama-sama tidak boleh apabila bacaannya ada unsur syirik, sama-sama tidak boleh apabila meyakini kesembuhan dari Ruqyah ataupun Azimat. Sama gitu loh. Tapi Azimat yang saya bikin jengkel itu gini loh. Ketika Faizar membakar Azimat itu, ini tempat jin. Jadi akhirnya di situ kan kita nangkep, loh, punya keyakinan yang sama gitu. Betul. Dengan dukun. Kemudian Perukia Syariah yang kemarin saya post. Ada orang mimpi didatangi macan, oh itu khodam. Khodam itu apa gitu loh. Jadi kan ini kan sama aja akidahnya kayak dukun. Cuma dukun, oh biarin, ini khodam saya. Kalau mereka menolak itu gitu. Biar khodam itu pergi. Tapi sama-sama punya keyakinan. Ampun. Sampai dulu Akhirnya, gimana? akhirnya gini Kang, Perukia Halu tidak sadar bahwa dalil yang mereka pakai dijadikan dalil oleh para dukun. Dulu sampai saya pernah ngisi kajian di Bandung. Di pondok pesantrennya beliau. Saya ingin coba untuk merasionalkan dari metode penyembuhan. Karena kan Islam ini agama yang logis juga. Harus jelas Betul. semuanya. Logik. Jadi saya nggak mau dari sudut pandang. Itu jangan sampai penyembuhan seperti ini hanya oleh orang tertentu yang harus tahu, nggak boleh. Harus meluas. Betul. Nah, ketika saya membawa ke arah yang rasional, beliau tiba-tiba mencabut mic. Nggak boleh, nggak usah. Di situ saya udah Sekarang ini nggak Kang lagi ya. ngisi di situ. Sekarang ini Kang. Kan tadi balik lagi kepada ayat wa nunazzilu minal Qur'an. Tapi Ya, akhirnya mereka tidak sadar. Didikan mereka itu membatasi manfaat Al-Quran. Ketika bahwa tergantung orangnya yang baca. Nah ini kan kedunguan menurut saya. Kedunguan di dalam perkara yang prinsipil. Kedunguan di dalam akidah. Ketika mereka meyakini bahwa mukjizat Al-Quran. Meyakini manfaat Al-Quran. Tapi mereka memberikan batas. Loh, tergantung orang yang baca. Kan dungunya di situ loh. Berarti bukan ya. mukjizat dong. Berarti teknik dong. Macam-macam lah kedunguannya Perukia Halu. Cuma mereka nggak sadar bahwa mereka itu dungu. Ya, jahal murokab tuh mereka. Ya. Jahilun wala ya'lamu annahu jahilun. Sampai saya Ini saya loh. geleng-geleng kepala ketika air doa itu ada beberapa galon air doa dikomersialkan, saya geleng-geleng kepala. Perukia Kang. Perukia. Iya, air rukiah. Bergalon-galon itu saya lihat dikomersilkan. Innalillah. Terus apa bedanya dengan dukun? Itu dia. Beda, Ya beda dengan merek. alasan ya beliau untuk ini, untuk dana pondok gitu kan, dengan alasan seperti itu. Tapi yang salahnya kalau seikhlasnya lah, enggak apa-apa lah. Kalau Kang, menurut saya sekarang kebohongan dikemas dengan agama ya. Besok nanti PSK nanti akan pasang tarif jasa idkholus surur, menerima ujroh itu idkholus surur.
Aduh. Kan yang penting kemasannya baik kan. Ini mah bukan gitu ya. Tapi jasa ataupun ujro itu kholus surur. Hmm. Terus faedahnya Ar-Ridho Sayyidul Ahkam. Iya.